Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Arwizul Caniago. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2019. Saya di sini akan menjelaskan esai yang saya buat di agenda atau di perlombaan BMFK Expo 2022 Universitas Riau. Oke, judul yang saya angkat yaitu realisasi generasi milenial yang berkarakter melalui petik pendidikan multikulturalisme di era Society 5.0. Next. Oke, di sini kita ke pendahuluan ya. Apa sih itu generasi milenial? Oke, generasi milenial atau generasi 5.0 merupakan generasi penerus bangsa yang menjadi aset masa depan yang dimiliki oleh suatu bangsa. Generasi milenial mempunyai peran penting dalam menentukan baik buruknya peradaban di kemudian hari. Jika tatanan kehidupan suatu ini dianggap baik, maka tugas generasi milenial adalah bagaimana cara mempertahankan atau meningkatkan kualitas tatanan kehidupan itu. Tapi jika tatanan kehidupan ini dianggap gagal, maka tugas generasi muda adalah memperbaiki, merancang ulang, berenovasi ulang sebuah tatanan kehidupan itu yang lebih memberikan arti dalam kehidupan di kemudian hari. Itu tugas dari generasi milenial. Oke, next. Oke, pendidikan multikultural era Society 5.0. Perlu kita mengetahui definisi apa itu definisi masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah suatu kondisi masyarakat yang menjemuk yang sudah memiliki keteraturan dalam bermasyarakat. Dan masyarakat multikultural ini juga memiliki sikap saling menghargai terhadap perbedaan budaya. Sebagai bangsa yang besar dan sebagai bangsa yang majemuk, tentunya Indonesia dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dan persoalan. Salah satunya itu mengenai tantangan dalam menghadapi keberagaman ras, suku, budaya maupun agama. Seperti pernyataan Insinyur Soekarno, perjuanganku akan lebih mudah karena melawan penjajah, sedangkan perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Karena tentunya bangsa-bangsa lain sudah maju dengan revolusi 4.0, society 5.0 dan sudah melampaui batas hal itu. Maka negara kita harus juga gitu. Oke, pernyataan ini sangat menggambarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Salah satunya persoalan terhadap isu SARA yang merupakan tantangan yang konkret bagi Indonesia. Karena persoalan ini merupakan isu sensitif yang akan menimbulkan terjadinya konflik. Kita berbicara di era society 5.0. Saat ini berbagai macam peristiwa mengancam keutuhan dan persatuan bangsa menjadi lebih besar. Dikarenakan sarana informasi dan komunikasi yang mudah diakses membuka peluang tersebarnya beragam ujaran kebencian dan berita-berita palsu atau hoax secara bebas. Apabila tersebut berupa ujaran dan kebencian, maka berita tersebut akan memicu suatu perpecahan dan konflik di masyarakat Indonesia sehingga persatuan kesatuan tidak dapat diwujudkan. Selanjutnya, digitalisasi internet ke seluruh pelosok tanah air merupakan kewajiban pemerintah. Zaman telah berubah, bahkan dunia pendidikan pun dituntut untuk sadar digital. Pemahaman yang mendalam tentang makna perbedaan merupakan inti dan dasar utama pada pendidikan multikulturalisme. Pendidikan multikulturalisme berfokus pada pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas sebagai pandangan keragaman budaya, etnis, suku, dan agama. Jadi, next ini ya. Kita lihat di era society 5.0 ini ada penggunaan internet semakin tinggi sehingga banyaknya berita-berita hoax atau berita-berita ujaran kebencian. Jadi menimbul suatu pertanyaan, bagaimana menciptakan persatuan dan kesatuan? Generasi milenial sebagai elemen yang sangat penting di era society 5.0 atau 5.0 dan tidak bisa digantikan dengan apapun dalam mewujudkan masyarakat multikultural yang dapat menciptakan persatuan dan kesatuan dan sekaligus berkontribusi sangat besar dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Maka daripada itu, generasi milenial sangat dituntut untuk mempelajari dan memahami dan memaknai pentingnya pendidikan multikulturalisme yang memiliki suatu edukasi atau pendidikan untuk menumbuhkan suatu toleransi dan semangat persatuan dan kesatuan dalam menyikapi keberagaman bangsa.
Dengan ini saya yakin dan saya pasti esai saya ini penting, karena dengan peran penting pendidikan multikulturalisme ini di era milenial akan terwujud dan berjalan dengan baik di era Society 5.0. Ikut itu pendahuluannya. Oke, nih ini judul yang telah saya bacakan. Bahwasannya gagasan itu saya ambil dari suatu pengertian dan juga akar sejarah dari multikulturalisme. Oke, pengertian multikulturalisme saya ambil dari satu pandangan para ahli. Yang pertama adalah yang itu adalah Parsudi Supratman. Multikulturalisme itu ialah suatu ideologi atau pemahaman yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dan kesejarahatan baik secara individu maupun masyarakat. Oke, di sini kita berbicara sejarah akal dari multikulturalisme ini. Menurut yang termaktub dalam sejarah Indonesia, sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya yang kemudian dilanjutkan dengan era reformasi, kultural Indonesia cenderung mengalami disintegrasi. Oke. Azumardi Azra menjelaskan bahwa krisis moneter, ekonomi dan politik yang bermula sejak tahun 1997 telah mengakibatkan terjadinya suatu krisis sosial dan kultural yang dalam kehidupan bangsa dan negara. Oke. Jadi itu salah satu penyebab dari akar sejarahnya multikulturalisme, karena adanya jatuhnya kekuasaan Soeharto dan wujudnya atau terbentuknya suatu era reformasi. Oke, kita next ke gagasan selanjutnya adalah karakteristik dari multikulturalisme. Di sini di dalam slide saya ambil 3 saja, tapi saya baca keseluruhan. Karakteristik masyarakat multikulturalisme yang pertama adalah mempunyai kemampuan mengenal masalah. Ya, seorang masyarakat harus mampu apa sih masalah yang dihadapi, baik itu secara sekitar maupun global. Yang kedua, mempunyai kemampuan bekerjasama, dan masyarakat itu harus mampu bagaimana menciptakan suatu kerjasama antara masyarakat satu dengan yang lain. Oke. Selanjutnya adalah menghargai perbedaan budaya, dan itu hal penting dalam suatu kulturalisme. Yang kedua, selanjutnya mempunyai apatis untuk berpikir secara kritis dan sistematis. Selanjutnya, mempunyai kemampuan menyelesaikan konflik. Selanjutnya, mempunyai kemampuan mengubah gaya hidup, yang merupakan kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa. Oke, selanjutnya mempunyai kemampuan untuk peka terhadap hak asasi manusia, dan terakhir mempunyai kemampuan berpartisipasi dalam politik. Oke. Setelah kita mengetahui karakteristik sejarahnya, kita perlu tahu apa sih tantangan generasi milenial dalam menghadapi suatu gejolak yang terjadi di negara kita ini. Oke. Yang pertama itu adalah prasangka, dan tantangan itu yang harus kita hadapi adalah prasangka. Prasangka itu merupakan suatu sikap yang negatif yang ditujukan bagi anggota beberapa kelompok yang didasarkan pada anggotanya dalam kelompok. Oke. Yang kedua adalah stereotip yang merupakan erat kaitannya dengan prasangka. Orang yang menganut stereotip ini tentunya mengenal kelompok lain cenderung berprasangka terhadap kelompok tersebut. Contohnya ini, dia mengenal kelompok lain itu merupakan kelompok buruk, dan kelompok dia adalah kelompok yang terbaik. Seperti itu prasangkanya. Oke. Yang ketiga adalah diskriminasi. Diskriminasi itu adalah perlakuan perbedaan yang ditujukan pada seseorang atau suatu kelompok karena memiliki ciri-ciri tertentu. Oke. Diskriminasi itu terdiri dari primordialisme, etnosentrisme, rasisme, rasialisme, dan juga jarak sosial. Oke, di sini kita menawarkan suatu solusi. Solusi itu adalah pendidikan multikulturalisme. Bagaimana sih kita mewujudkan suatu generasi muda yang berkarakter? Ya dengan cara bagaimana kita menerapkan generasi muda itu tentang pendidikan multikulturalisme. Karena tentunya sudah saya bacakan bahwasannya multikulturalisme itu sangat penting diterapkan di Indonesia. Apalagi di era 5.0 ini. Di era Society 5.0 ini yang memiliki kecanggihan yang luar biasa. Oke. Selanjutnya, siapa yang bisa mewujudkan itu adalah generasi milenial. Karena kalau kita serahkan kepada generasi tua, itu tidak bisa lagi. Karena perjuangan mereka sudah cukup. Tapi kalau generasi milenial itu perjuangannya itu panjang untuk bagaimana mewujudkan suatu negara Indonesia yang memiliki perbedaan yang luar biasa. Menjadi ketika diwujudkan bisa menciptakan suatu kesatuan dan persatuan kesatuan.
Oke, di era Society 5.0. Oke, untuk bisa mengatasi tantangan tersebut agar dapat mewujudkan masyarakat multikultural yang menciptakan suatu persatuan dan kesatuan, yaitu salah satu cara menerapkan pendidikan multikultural yang saya bilang tadi. Oke, next. Perkembangan hidup abad ke-21 ya di era 5.0 ini yang dikenal dengan istilah 4C, creativity, critical thinking, communication, and collaboration, akan semakin mudah diaplikasikan dalam pendidikan multikulturalisme. Sejalan dengan hal itu, pada abad ke-21, generasi milenial dihadapkan memiliki kompetensi yang kemampuannya yakni kemampuan 6 literasi dasar, yakni literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dari kecakapan yang untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi, untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mengembangkan pemahaman dan potensi. Oke, dengan pendidikan multikulturalisme ini diharapkan mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan serta menjadi penting dan mendesak untuk dikonsepkan maupun dipraktekkan dalam kegiatan pembelajaran di negara yang sangat berpandangan pada plural dan multikultural demi menciptakan suatu keharmonisan. Oke, pendidikan multikulturalisme merupakan suatu pandangan yang mengaku realitas sosial dan politik dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas, gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan. Oke, dapat kita simpulkan semua bahwasannya pendidikan multikultural itu sangat penting di era Society 5.0 jika diterapkan. Oke, hal ini merupakan bagian tantangan bagi generasi milenial, dan generasi milenial harus memiliki andil yang sangat besar bagaimana cara mewujudkan persatuan kesatuan di masyarakat Indonesia yang memiliki plural dan multikulturalisme. Oke, bagaimana cara mewujudkannya? Untuk itu dengan kemampuan literasi dasar. Kita harus bisa membaca, kita harus bisa menelusuri, karena kita sudah di era Society 5.0. Bagaimana cara mewujudkan suatu tantangan dan bagaimana cara mewujudkan suatu persatuan kesatuan di multikulturalisme ini, yakni dengan jawaban pendidikan multikultural. Oke, sehingga dengan ciptanya suatu hal ini yang merupakan tantangan bagi generasi milenial, karena dapat mewujudkan multikulturalisme itu butuh proses yang maksimal. Maka daripada itu, sehingga kita jika bisa mewujudkan masyarakat multikulturalisme ini, kita bisa merawat suatu persatuan dan kesatuan bangsa, dan jika juga bisa kita mewujudkan itu, kita bisa memiliki karakter di era Society 5.0. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan presentasi yang singkat ini. Mudah-mudahan mendapatkan pembelajaran, dan jika ada salah saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.